Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu untuk memuji dan memuliakan namanya. Minggu ini adalah ibadah GKMI Pengharapan pertama mengadakan ibadah hibrid dan ini adalah minggu percobaan. Kita doakan keadaan di dunia, terkhusus di negara kita Indonesia, supaya cepat pulih dan kita bisa bertemu lagi di gereja ini untuk beribadah. Sebelum memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadiratnya dengan menyanyikan lagu Great is Thy Faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Though changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, though forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Dia menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan tiap-tiap hari. Ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin.
Nas pengantar diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memulai untuk ibadah percobaan, ya, tepatnya persiapan untuk kita ibadah hybrid di gereja, bisa di gereja dan ada yang di rumah. Kita memulai tentu ada kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan dan beri masukan kepada majelis, dalam hal ini Ibu Retno ataupun pada Diakon Monika, ya. Kita akan terus perbaiki selama 2 minggu, jadi minggu ini dan minggu depan. Kita sedang mempersiapkan ibadah yang terbaik. Tadi saya juga lupa untuk suruh berdiri di sini, ya. Yang di gereja silakan nyanyi, nggak apa-apa gitu ya. Karena kita yang di rumah sementara jangan nyanyi karena mengganggu semua gitu ya. Jadi mohon pengertiannya. Oke, silakan untuk dari VV bisa melanjutkan. Warta Jemaat pagi ini akan dibawakan oleh Saudari Tania. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat untuk minggu ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ananda Jefta Marvel Suseno pada tanggal 8 November 2021, Ibu Susan Patricia pada tanggal 9 November 2021, dan Ibu Erni Komara pada tanggal 10 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Suparno pada tanggal 11 November 2021. Tuhan Yesus memberkati. Cuti hamba Tuhan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa Saudara Nikolas Evan Setiawan mengambil cuti mulai tanggal 5 sampai dengan 18 November 2021. Tukar pelayanan. Pada kebaktian Minggu 14 November 2021 akan dilakukan tukar pelayanan. Pendeta YDSS akan melayani di cabang Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan akan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Ibadah hibrid. Uji coba pelaksanaan ibadah hibrid akan dilakukan pada 7 dan 14 November dengan peserta pelayan kebaktian dan keluarga, dan pada tanggal 21 November perdana dengan jemaat yang memenuhi persyaratan. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian hari ini setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Jemaat dapat menyiapkan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Warta Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Rangkaian ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 akan dilaksanakan selama bulan Desember dengan tema Deeper in Love with You. Untuk kegiatan tersebut diperlukan dana sebesar 25 juta rupiah. Total kebutuhan dana ada 25 juta rupiah dan persembahan yang masuk sudah sebesar 8.900.000 rupiah. Dana yang masih kurang ada sebesar 16.100.000 rupiah. Bagi jemaat yang ingin mendukung dapat mengirimkan persembahan ke rekening yang tertera atas nama GKMI Pengharapan JKT-YAY dengan memberikan keterangan dana Natal. Warta selanjutnya akan disampaikan dalam bentuk video.
Sekian Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih. Sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Saudari Cevina. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jalan-jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Cevina. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari sama-sama kita satukan hati dan untuk berdoa syafaat, dan di akhir nanti kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan sepanjang hari kemarin ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih juga atas hari ini, karena Engkau sudah berikan kami kesempatan lagi untuk bisa beribadah bersama pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kebaktian hari ini, baik kebaktian umum maupun kebaktian sekolah minggu, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mau berdoa untuk hari ini yang akan diadakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan yang berkati semuanya, dan juga Tuhan yang berkati kami, supaya kami mampu dan siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Berkati juga para pelayan hari ini, supaya kami bisa memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan teringat kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Edi yang membawakan firman hari ini, kiranya dan membawakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang berkati Pak Pendeta Edi supaya apa yang keluar dari mulutnya bisa menjadi berkat bagi kami semua yang menerima firman dan perjamuan kudus pada hari ini. Kami juga bersyukur atas setiap persembahan-persembahan yang sudah terkumpul. Terima kasih untuk para jemaat yang sudah memberikan dari apa yang mereka punya untuk gereja kami ini. Kiranya tiap persembahan yang terkumpul bisa berguna bagi perluasan gereja-Mu ini. Kami juga mau berdoa dan teringat kepada jemaat-jemaat kami yang lanjut usia dan beberapa dari mereka yang mengalami lemah tubuh, seperti Ibu Suraji, Ibu Toya, Ibu Manurung, Ibu Enita, Bapak Indarto, Bapak Hadis Sudarto, dan Ibu Ruth. Kiranya Tuhan yang berikan mereka kesehatan di dalam tubuh mereka. Tuhan juga yang jamah tiap sakit penyakit mereka yang sedang mereka alami dan rasakan sekarang. Dan juga kiranya Tuhan terus yang berikan mereka sukacita di tengah sakitnya mereka itu. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Huta Barat yang sakit karena jatuh terpeleset di jalan. Kiranya Tuhan saja yang sembuhkan Ibu Huta Barat supaya bisa kembali pulih dan bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang studi dan bekerja di luar negeri. Kiranya Tuhan yang berkati mereka di sana, berikan mereka kesehatan terus selama di sana, dan juga kiranya mereka selama di sana bisa tetap terus beribadah kepadamu. Dan kami percaya walaupun jauh tapi kasih-Mu dan penyertaan-Mu akan terus senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat dari COVID-19 ini, baik jemaat yang punya penghasilan sendiri atau jemaat yang bekerja di perusahaan lain. Kiranya Tuhan terus yang selalu senantiasa memberkati mereka, dan Tuhan yang kembali pulihkan ekonomi mereka yang mungkin sedang tidak baik akibat COVID ini. Tuhan yang berkati dan cukupkan mereka semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo dan proses pembangunan Cabang Kalimalang dan juga proses pembangunan kantor Sinode GKMI. Kiranya Tuhan yang berkati setiap proses dan setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, supaya tidak ada kekurangan suatu apapun, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga teringat untuk bangsa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati para pejabat, para pemerintah, para aparat keamanan, supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan fungsinya dan tugasnya masing-masing, dan tidak menyalahgunakan setiap apa yang tugas yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya juga Engkau yang berkati para rakyat Indonesia, supaya kami semua para sesama masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dan bisa saling menghargai setiap keberagaman yang ada. Dan kami bisa hidup selalu damai, dan jauhkanlah kami dari tiap perpecahan yang akan terjadi di kemudian hari ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia dan negara-negara lain yang terkena dampak dari COVID-19 ini, baik itu perekonomiannya atau hal-hal yang terdampak buruk dari COVID ini. Kiranya Tuhan yang berkati supaya bisa cepat pulih, dan Tuhan yang jaga terus negara-negara ini supaya bisa semakin dijauhkan dari virus COVID ini. Kami pun juga bersyukur ya Tuhan, kalau Indonesia bisa turun kasus COVID-nya. Kiranya dengan turunnya kasus COVID ini tidak membuat kami terlena, tidak membuat kami jadi bebas mau melakukan apapun yang mau kami lakukan, tapi kiranya Engkau kembali menguatkan kami, dan Engkau kembali mengingatkan kami bahwa dengan turunnya kasus COVID ini bisa menjadi alat untuk kami bisa semakin membantu Indonesia untuk menahan setiap
penurunan kasus COVID ini dan membantu mencegah terjadinya penularan COVID. Kiranya juga Tuhan yang berkati tiap proses vaksinasi yang tersedia. Tuhan yang berkati supaya semakin banyak masyarakat yang mau untuk divaksin. Berikanlah mereka kesadaran akan betapa pentingnya vaksin untuk kesehatan bagi diri sendiri dan keamanan bagi sesama masyarakat. Tuhan, kami juga bersyukur untuk para pekerja kesehatan yang sudah selalu setia bekerja siang malam untuk orang-orang yang membutuhkan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau terus yang berkati mereka supaya mereka bisa terus sehat dan bisa selalu menjaga kesehatan mereka dan bisa selalu menolong orang-orang yang membutuhkan jasa mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tiap pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai setiap proses ini supaya semuanya bisa semakin baik dan kita semua juga bisa kembali hidup dengan lebih sejahtera lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan dan setiap apa yang kami doakan ini kiranya bisa Tuhan jawab sesuai dengan waktu yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau yang sediakan di waktu terbaik-Mu. Mari semuanya kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman yang bertemakan Dia punya rencana perjalanan yang akan dilayani oleh pendeta IDSS. Kiranya Tuhan memberi kita hati yang siap untuk mendengar dan dapat mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus
Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Saudari Irma Meliani. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau telah masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul untuk beribadah bersama ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan yang pimpin, Pak Edi, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan berkati setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bisa kami mengerti, biar bisa kami pahami dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkannya supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Dia punya rencana perjalanan. Ada salah satu misteri dalam kehidupan adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu, nah itulah misteri. Kita bisa saja membuat rencana di dalam kehidupan kita, tetapi kita belum tentu dapat merealisasikannya tepat seperti rencana kita. Mungkin saja yang dekat dengan masa pensiun, ya seperti saya masih 8 tahun lagi, saya punya rencana pensiun. Tapi bisa saja rencana itu bisa berubah total 180 derajat dari rencana saya. Karena apa? Kita mengerti bahwasanya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin saja kita punya rencana-rencana yang indah dalam kehidupan kita ke depan. Keluarga yang bahagia, tinggal satu tempat yang kita inginkan. Kita menabung begitu banyak, tetapi bisa saja semuanya berantakan ketika sakit mendera kita. Bisa saja uang kita itu habis, yang harusnya kita tabung untuk masa depan, dan semuanya bisa berantakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, inilah misteri kehidupan. Kita tidak tahu, dalam hal ini misteri kehidupan kita adalah tidak tahu siapa yang kita temui. Jadi bukan hanya soal masa depan yang kita tidak tahu, termasuk orang yang kita akan temui pun kita tidak mengerti. Kita tidak dapat merancang siapa yang akan kita temui ke depan. Dan kita bisa juga merancang, tetapi belum tentu juga kita bisa mewujudkannya. Mungkin orang-orang yang kita temui itu bisa saja menolak karena nggak punya waktu dan segala macam untuk berjumpa dengan kita dan dengan alasan segala macam. Tapi juga kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang di luar dugaan kita, di luar yang kita bayangkan akan berjumpa dengan kita. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya sadar ketika perjalanan sebagai hamba Tuhan dan sebelum saya menjadi Tuhan sangat berbeda. Saya sebelum jadi Tuhan saya bisa merancangkan dengan apa, dengan pekerjaan saya. Oh, dengan penghasilan sekian saya akan merancangkan seperti ini, saya membeli ini, saya membeli itu, sehingga saya kepikir nanti ketika sudah tua, sudah nggak bisa bekerja lagi, saya ingin membeli satu rumah di tempat tertentu dan kami ingin tinggal di sana gitu ya. Tetapi ketika panggilan menjadi hamba Tuhan, sangat sukar.
Karena apa? Saya pun tidak mengerti harus ditempatkan di mana. Jadi inilah yang disebut dengan pengutusan. Pertama oleh STT, di mana saya akan diutus, saya pun tidak mengerti. Karena saya tidak ada orang atau lembaga yang membiayai. Jadi terserah kami pergi kemana, tapi terserah pun itu diatur oleh STT. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ketika seperti ini saya menyadari bahwasanya hidup sebagai hamba Tuhan tidak mudah. Kemudian setelah ditempatkan, apakah saya selamanya akan di sana? Belum tentu juga. Saya bisa pindah kemana. Dan inilah yang menjadi salah satu misteri kehidupan bagi hamba Tuhan dan juga mungkin bagi kita semua. Dan saya merasakan bahwasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Ini pun salah satu misteri. Karena saya tidak pernah membayangkan akan melayani tempat ini, akan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Inilah misteri kehidupan. Termasuk apa yang dialami oleh Paulus. Tuhan bekerja di dalam diri Paulus. Bukan hanya secara misterius, tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang menakjubkan. Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui pemikiran Paulus dan juga kita semua tentunya, yang menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih besar. Inilah yang terjadi dalam misteri kehidupan Rasul Paulus. Kita membaca bacaan tadi, kita mengerti setelah ada beberapa waktu di Athena. Paulus dalam ayat yang pertama, dia pergi ke Korintus. Di Athena ada banyak hasil ya, ada hasil yang bagus, ada hasil yang kurang bagus. Tapi kemudian dia pergi memberitakan Injil Kristus ke Korintus. Sebelumnya kita tahu dia ada di Tesalonika, di Berea, Athena, dan kemudian sekarang ada di Korintus. Dia memutuskan melanjutkan perjalanan ke Korintus setelah dia ada di Athena. Paulus tiba di Korintus ini sesuatu yang menarik juga. Dari kota yang kecil, Athena itu, kemudian menuju Korintus. Korintus itu 5 kali lebih besar, lebih luas tepatnya daripada kota Athena. Apakah Paulus yang mengharapkan sesuatu kota yang besar? Saya pikir tidak. Karena Paulus hanya terus bergerak. Apa yang ingin Tuhan mau, Paulus lakukan. Nah, di sana, seperti slide yang kalian lihat, saya dapat dari internet ya. Dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang namanya Aquila. Seorang yang berasal dari Pontus. Saat itu di provinsi Roma. Ya kita tidak terlalu penting ya, tapi artinya dia berjumpa dengan Aquila. Kalau sekarang asal pada Pontus, asal daripada Aquila, dia ada di Turki waktu itu ya. Aquila dan istrinya Priscilla. Dia meninggalkan Roma. Dia harus meninggalkan Roma seperti dicatat oleh Alkitab kita. Tempat mereka tinggal sebelumnya di Roma, karena Kaisar Claudius, dicatat dalam ayat kita tadi juga, menyuruh orang Yahudi untuk meninggalkan Roma. Jadi kita lihat ya, Paulus dari Athena pergi Korintus. Sementara scene yang lain, Aquila dan Priscilla dari Roma harus meninggalkan Roma dan tiba di Korintus. Jadi mereka berjumpa sebagai mitra. Paulus menyebutnya dengan mitra. Kawan sekerja kalau nanti kita lihat di dalam Roma pasal 16. Menjadi mitra yang baru bagi Rasul Paulus, sekaligus Priscilla dan Aquila juga punya mitra yang baru, yaitu Rasul Paulus. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak pernah merancangnya, tetapi Tuhan mengaturnya. Kita pasti tidak selalu akan tahu siapa yang akan kita jumpai. Ada yang kita jumpai itu membawa sukacita. Tetapi ada kalanya juga yang kita jumpa itu membawa kepahitan, kesedihan dalam diri kita. Tapi realitasnya adalah kita selalu tidak tahu siapa yang kita jumpai. Ada orang yang kita jumpai menjadi teman, bahkan menjadi sahabat. Bisa juga menjadi saudara dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang kita jumpai bisa juga menjadi orang yang menyakiti kita. Membuat kita jengkel dalam kehidupan kita. Ada bukan? Kita benar-benar
tidak tahu siapa yang kita jumpai. Tetapi berita baiknya, Tuhan tahu. Inilah berita baik. Tuhan tahu. Kenyataan Tuhan tahu itu tidak siapa yang kita jumpai itu tidak berarti bahwa Tuhan akan melindungi kita dari perjumpaan dengan orang-orang yang melukai kita, menyakiti kita. Perhatikan ya. Tuhan tahu tidak berarti bahwasanya dia melindungi kita dari perjumpaan dengan orang-orang yang bisa saja melukai kita atau menyakiti kita. Kenyataan bahwa Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas siapa yang kita jumpai, dan semua akan digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang baik dan mulia itu. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, kita akan lihat bagaimana sebetulnya nama Priscilla dan Aquila disebut banyak kali kalau dalam tulisan Rasul Paulus. Bukannya sekali ini saja, banyak kali. Mereka bersama-sama dengan Rasul Paulus memperluas kerajaan Allah. Bahkan Alkitab mencatat Priscilla, sebenarnya disebut lebih dahulu Priscilla dengan Aquila, dia memperluas kerajaan Allah tanpa Paulus di sampingnya. Itu luar biasa kan? Jadi kalau boleh mengatakan Paulus benar-benar diberkati ketika berjumpa dengan Priscilla dan Aquila ini. Pasangan yang sungguh mengasihi Tuhan dan kemudian diperjumpakan dengan Paulus. Sekali lagi mereka tidak pernah berpikir untuk berjumpa, tetapi Tuhan menjumpakan mereka antara Priscilla Aquila dengan Paulus dan menjadi satu sinergi yang luar biasa. Jadi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam hal ini? Kita tidak perlu merekayasa siapa yang akan kita temui. Perhatikan, kita tidak perlu merekayasa siapa yang kita temui. Tuhan akan membawa ke dalam hidup kita orang-orang yang sudah ditentukan olehnya, yang cocok, yang sesuai dalam mewujudkan rencana Tuhan. Maksudnya apa? Kita tidak perlu merekayasa. Kita boleh merancangnya, bukan? Tapi kalau kita memaksakan dengan rekayasa, saya ingin berjumpa dengan orang ini, berjumpa dengan orang, berjumpa dengan ini, untuk kepentingan kita pribadi, inilah yang saya maksudkan. Kita tidak perlu merekayasa. Jalani kehidupan, kita punya rencana boleh. Tapi kita tidak perlu merekayasa yang sampai saya harus ini ketemu, supaya semua tujuan kita tercapai. Tidak perlu. Karena Tuhan mengerti. Jadi bila bukan karena kehendak Tuhan, seberapapun keras kita berusaha, kita tidak akan berhasil. Silakan mencoba. Seberapa keras kita akan berjumpa, mencoba mewujudkan tujuan kita berjumpa dengan orang-orang yang ingin kehendaki. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan berhasil. Kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang tepat itu dalam pikiran kita kalau kita merekayasa. Karena Tuhan tidak mengizinkan. Namun, bila semua itu dalam kehendak Tuhan, dan tanpa rekayasa pun, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Yang Tuhan rancangkan di dalam rencana perjalanan kita. Kita harus akui, kadang kita butuh pertolongan dan perlu berjumpa dengan orang-orang khusus untuk menolong kita. Kita harus akui, dalam bekerja kita harus temukan dengan perusahaan yang tepat, dengan bos yang tepat, dengan rekan kerja yang tepat, kita harus akui. Iya. Tapi kita juga perlu sesuatu yang lain. Yaitu kita perlu Tuhan. Perlu pertolongan Tuhan. Dan perlu meletakkan keyakinan kita pada Tuhan. Agar setiap orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang tepat, yang berjumpa dengan kita. Dan Tuhan dapat mewujudkannya. Jangan selalu kita mencari
mengusahakan merekayasa orang-orang yang menjadi juru selamat bagi kita. Tapi tetap lihat bahwasanya Tuhan berkuasa. Tuhan mengatur. Enggak salah kalau kita mencari pertolongan, tetapi ingat bahwasanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Jadi perspektifnya harus benar dulu. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan yang mengatur kita. Bila bukan dari kehendak dan rencana Tuhan, semuanya nggak mungkin terjadi, bukan? Jadi siapapun orang yang kita jumpai, bahwasanya Tuhanlah yang menolong kita, bukan juru selamat dalam tanda petik. Saya harus mengatakan ini tegas pada kita semua. Kalau kita tidak berdiri di dalam iman kita, bisa saja kita berjumpa dengan orang yang menjadi juru selamat kita, dalam tanda petik, dan kita kehilangan iman kita. Orang baik itu tidak selalu orang Kristen. Semua orang bisa jadi baik. Tapi di mana kita menaruh iman percaya kita? Kalau kita mencari juru selamat, dalam tanda petik tadi, dan kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, dan kita merasa dialah juru selamat kita, ingat bahaya, bisa saja kita kehilangan iman percaya kita. Kita mengikuti apa yang jadi iman daripada juru selamat kita. Dan ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kita lupa perspektif sesungguhnya adalah Tuhanlah yang menolong kita. Kalau kita berjumpa dengan orang yang baik, semua diatur oleh Tuhan. Tapi bukan berarti iman kita taruh kepada orang itu atau juru selamat itu. Tidak. Tetap iman kita adalah kepada Tuhan. Perspektif ini harus kita miliki dengan tepat. Sehingga kita tidak, wah saya berjumpa dengan itu baik dan kemudian saya ikuti iman percaya. Tidak. Kita adalah anak Tuhan. Dan sekali lagi saya harus mengatakan dengan tegas. Jangan mengkompromikan integritas kita. Siapapun yang kita jumpai ada di dalam rencana perjalanan. Tuhan punya rencana perjalanan atas diri kita. Sehingga kita diizinkan dengan berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, atau mungkin sudah kita pikirkan, semuanya terjadi karena atas izin Tuhan. Jadi selalu atau tempuhlah jalan yang benar di dalam Tuhan. Apapun hasilnya, sepanjang kita menempuh jalan yang benar, yang penting ini ada di dalam rencana perjalanan Tuhan. Jangan sampai mengorbankan iman kita, mengorbankan integritas kita demi pertolongan dari kebutuhan kita. Kita akan menjadi orang yang bebas. Maksudnya seperti ini. Orang boleh menolong kita. Kita memberkati juga dia dengan doa kita, harapan kita. Kita naikkan kepada orang itu supaya Tuhan lebih memberkati lagi. Tapi bukan berarti kita diatur oleh dia, oleh orang itu, atau justru kita menaruh iman yang keliru pada mereka. Ini sangat berbahaya. Maka kita perlu sadar bahwa kita sekali lagi tidak perlu merekayasa siapa orang yang akan kita jumpai. Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan kita jumpai yang begitu baik. Di dalam perjalanan iman kami, perjalanan pelayanan kami, saya harus jujur mengatakan bahwasanya di GKMI Pengharapanlah, GKMI Pengharapan tidak kalah. Kami berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang mengasihi kami, yang tidak pernah kami pikirkan. Dan itu ada di GKMI Pengharapan. Bukan berarti tempat pelayanan sebelumnya tidak baik. Kami juga berjumpa dengan orang-orang yang tepat, yang mengasihi kami, yang diatur oleh Tuhan, yang luar biasa. GKMI Pengharapan pun kami berjumpa, dan Tuhan yang menyediakan perjumpaan itu. Sehingga kami boleh mengerti bahwasanya semua kebaikan itu ada di dalam Tuhan yang mengatur kita semua. Bisa enggak kita berjumpa dengan orang yang menyakiti tadi? Bisa. Tetapi
Sekali lagi, itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang indah dan mulia. Nah, yang kedua, kita lihat bahwasanya sebelum tiba di Korintus, Paulus itu tidak tahu ada orang bernama Aquila dan Priscilla. Tidak tahu, bukan? Paulus itu kan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain begitu aja. Mungkin kita menyadari kenapa dia pada satu ketika dia pergi melarikan diri. Mungkin itu bukan dalam rencananya. Saya mengatakan bisa saja bukan dalam rencana Paulus. Rencana Paulus dia mengabarkan Injil. Tapi kalau kemarin di Tesalonika dia harus pergi dari Tesalonika. Apakah itu rencana Paulus? Mungkin saja tidak. Mungkin Paulus ingin berdiam lebih lama, tinggal lebih lama di Tesalonika. Karena dia baru saja mempertobatkan kepala penjara, bukan Lydia, orang yang sukses. Dia pengen lebih lama, tetapi dia harus terusir, bukan? Nah, kita pikir, wah ini Paulus tidak punya rencana. Paulus punya rencana, tetapi rencana Tuhan yang jadi. Mungkin saja Paulus berpikir, mungkin dia nanti tiba di satu tempat, kemudian dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dan kemudian bisa mengarahkan mereka untuk percaya pada Tuhan, seperti tempat-tempat di kunci 9, dan dia dapat diterima baik. Mungkin saja. Tetapi sekali lagi, Tuhan mengutus Aquila dan Priscilla untuk berjumpa dengan Rasul Paulus. Bukan saja mereka tuh sama-sama orang perantauan, orang-orang Yahudi perantauan, tapi mereka juga sama-sama pembuat kemah. Ketika Aquila dan Priscilla sama-sama pembuat kemah, Paulus juga sama-sama pembuat kemah. Ada kesamaan, ada kecocokan di antara mereka dalam bekerja sama. Kalau kita mundur ke belakang sedikit, di dalam perjalanannya, perjalanan misi, Paulus memulai bersama dengan, tapi kemudian ini adalah orang Yahudi, ya. Kemudian dia dalam perjalanan itu dia pindah dengan Silas, yang kemarin kita pelajari, pemimpin gereja dari Yerusalem. Kemudian terakhir dia bersama dengan Timotius juga. Itu anak rohaninya dia, seorang muda yang bagus sekali. Gak ngerti, bukan? Ketika berangkat siap, oke, diutus oleh gereja dengan Barnabas. Tapi dalam perjalanannya bisa berganti orang. Dan itu saya pikir luar biasa. Dan sekarang di Korintus, Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Jadi daftar orang-orang yang berjumpa dengan Rasul Paulus bertambah panjang. Karena Tuhan mengerti bahwasanya pelayanan di Korintus butuh ketemu dengan orang seperti Priscilla dan Aquila. Jadi Tuhan sediakan. Lagu yang pertama tadi kan bagus ya. Sediakan, ya. Great is thy faithfulness ya. Tuhan sediakan. Iya tadi nggak terlihat oleh kita semua ya. Sebutnya air mata saya basah. Air mata saya keluar setiap kali saya menyanyikan lagu itu, nangis berat. Karena memang saya rasakan bahwa saya hidup kami adalah hidup tentang Tuhan. Tuhan yang sediakan segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Dan itulah Tuhan menyediakan. Saya menangis, maka ketika saya maju pertama tadi sebetulnya di bawahnya ada basah gitu ya. Dan saya bersih, saya keluar, saya bersin gitu. Karena luar biasa. Great is thy faithfulness. Tuhan sediakan yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan segala sesuatu dengan sangat baik. Jadi apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Dan inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Kita perlu mengantisipasi. Kita perlu membuat rencana. Tetapi jangan berlebihan. Boleh enggak? Antisipasi boleh. Membuat rencana boleh enggak? Boleh. Itu sesuatu yang bagus bagi setiap kita. Catatannya, jangan berlebihan. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan. Dan dia sediakan di dalam penyediaannya untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Jadi yang kita antisipasi, kita rencanakan boleh-boleh. Tapi sekali lagi, jangan berlebihan. Penyediaannya itu ada. Tetapi mungkin Tuhan hanya belum menunjukkannya pada kita.
Paulus hanya berangkat saja. Gudang Tuhan itu penuh bagi setiap kita di dalam penyediaannya itu. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Kalau kita perlu uang, Tuhan sudah sediakan uang. Kalau perlu orang, Tuhan juga sediakan orang itu. Pelayanan, pekerjaan, dan hidup memang menuntut adanya perencanaan. Kita perlu memandang ke depan. Perencanakan apa yang kita butuhkan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan itu. Sama kalau kita lihat Yusuf. Kita belajar pada Yusuf. Dia menafsirkan mimpi dan di Mesir itu dia perlu lebih banyak untuk 7 tahun ke depan. Masa kesukaran itu. Boleh bukan? Mengantisipasi dan merencanakan. Tetapi jangan berlebihan. Ingat ya, kata pentingnya adalah jangan berlebihan. Jangan menimbun. Karena akhirnya itu akan terbuang begitu saja. Ingatlah salah satu kesalahan yang sering kita perbuat. Inilah salah satu kesalahan yang sering kita perbuat. Kita membangun, mengantisipasi, ternyata perkembangan itu tidak kunjung datang. Bentar, sepertinya kurang keras ya dari rumah. Saya akan ganti mic ya. Terima kasih, Senja. Kita memanggil orang untuk memenuhi kebutuhan kita. Ternyata kebutuhan itu enggak ada. Bisa juga bukan? Kita menyediakan suplai yang banyak. Kita pikir akan banyak membutuhkannya. Ternyata tidak terjadi. Bisa saja bukan? Tuhan bekerja melalui pola-pola tertentu. Dan kita tidak mengerti pola Tuhan. Tetapi yang saya mengerti adalah pola Tuhan seringkali seperti ini. Kebutuhan lebih dahulu. Penyediaan kemudian. Jadi kebutuhan lebih dahulu, penyediaannya kemudian. Inilah pola yang saya dapat tangkap dari pola Tuhan tentang hal ini. Ada kebutuhan dan kemudian sediakan. Sama seperti yang sedang kita alami. Mempersiapkan gereja secara hibrid tidak mudah. Butuh peralatan yang tidak murah. Tapi Tuhan tahu bukan? Kita punya kebutuhan. Dan kemudian penyediaannya kemudian. Kalau sekarang kita bisa ibadah hibrid, sekarang ibadahnya hibrid ya sekarang ya. Sementara ini, tapi nanti kita akan cari istilah yang tepat. Kita punya kebutuhan. Dan Tuhan memberikan penyediaan. Jadi juga berlaku di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita punya kebutuhan, Tuhan akan menyediakan yang kita butuhkan itu. Apa yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Kalau kita menimbun terlalu banyak sebelum kebutuhan datang, bisa saja tidak ada tempat bagi iman kita. Karena kita punya banyak. Dan kita nggak perlu apa-apa lagi. Di dalam Injil, Tuhan juga mengingatkan orang yang kaya, yang menimbun terlalu banyak. Dia punya banyak harta. Tapi diingatkan, kalau malam hari ini Tuhan datang mengambil kamu, selesai bukan? Pola Tuhan sekali lagi ingat. Kebutuhan, kemudian penyediaan. Supaya kita tetap punya iman kepada Tuhan. Seringkali iman itu justru muncul ketika ada kebutuhan, bukan? Kalau semua sudah disediakan, bisa saja membuat kita justru kurang beriman. Tapi ketika kita punya kebutuhan yang banyak, kebutuhan yang benar-benar perlu, disitulah iman kita nampak lebih kuat. Tuhan butuh pertolonganmu. Tuhan, kami butuh timing yang tepat di dalam hidup saya. Butuh. Dan disitulah Tuhan menunjukkan penyediaannya. Kebutuhan lebih dahulu, penyediaan kemudian. Itu yang perlu kita ingat. Dan yang ketiga, yang terakhir. Paulus dan Silas berjumpa. Rasanya bukan hanya sekedar perjumpaan biasa.
mereka sama-sama meninggalkan rumah mereka. Paulus memang sudah meninggalkan dari tempat dia tinggal dan dia pergi. Ternyata Priscilla dan Aquila juga meninggalkan tempat mereka sebelumnya di Roma karena mereka diusir. Jadi bukan perjumpaan biasa. Tapi justru dari perjumpaan yang sama-sama punya hal yang sama itulah. Ketika mereka berjumpa, mereka merasakan, wah, ternyata Tuhan mengatur kita. Tuhan menjumpakan kita dari sesuatu yang kurang baik menurut pandangan manusia, tapi justru dijumpakan. Tuhan seringkali memakai sesuatu yang pahit atau sesuatu yang menyakitkan untuk membawa yang manis atau kebaikan bagi setiap kita. Paulus begitu juga dengan Priscilla dan Aquila. Boleh mengalami pahit, sesuatu yang pahit. Boleh mengalami sesuatu yang sulit. Tapi dipakai Tuhan untuk membawa mereka kepada sesuatu yang manis. Sesuatu yang penuh dengan sukacita ketika mereka berjumpa. Memang pelayanan Priscilla dan Aquila sekaligus dengan Rasul Paulus pelayanan yang sangat dahsyat menurut saya. Tapi ini bukan untuk membahas dalam bagian itu ya. Kita akan melihat bahwasannya mungkin saja kita bisa mengalami sesuatu yang baik. Tapi Tuhan selalu mengatakan pada kita bahwasannya laluilah. Dan Tuhan sediakan sesuatu yang manis bagi setiap kita. Tapi jangan sampai kita salah paham. Ini yang penting. Jangan sampai kita salah paham. Maksudnya seperti ini. Meskipun yang manis, yang lebih baik, biasanya datang setelah yang pahit. Tetapi yang pahit ini bukan prasyarat. Maksudnya kita harus mengalami sesuatu yang pahit lebih dahulu, sesuatu yang menderita lebih dulu, mencicipinya semuanya tidak enak. Tidak. Sekali lagi, siapa yang mengerti? Enggak ngerti bukan? Tuhan bisa mengatur rencana perjalanan kita. Kalau saya mengalami yang pahit, wah berarti sebentar lagi akan mengalami manis. Tidak. Bisa saja kita enggak mengalami yang pahit kok. Yang pahit itu bukan prasyarat, tetapi biasanya. Setelah kita mengalami sesuatu yang pahit, Tuhan sediakan yang manis. Setelah kita mengalami kesukaran, Tuhan menyediakan kebaikan. Biasanya seperti itu. Tapi lagi jangan salah mengerti. Tidak selalu kita harus mengalami sesuatu yang pahit itu ya. Tuhan tuh bukan pribadi yang jahat. Maksudnya kalau Tuhan ingin berikan yang manis, kamu harus mengalami yang jahat dulu. Mengalami yang tidak. Tapi semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita diberikan hal-hal yang baik, yang manis, terimalah. Kita enggak nolak. Tuhan kalau saya enggak mengalami yang pahit, ya jangan cari perkara namanya. Enggak. Jalani aja. Karena Tuhan di dalam rencananya adalah rencana yang paling indah. Inilah yang harus kita pahami. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sekali lagi kita balik bahwasannya hidup adalah misteri seperti di awal tadi. Misteri yang kita tidak mengerti apa yang akan terjadi pada hidup kita ke depan, sekaligus misteri siapa orang-orang yang akan kita temui. Semua itu misteri. Saya kasih contoh sederhana gitu ya. Apakah Bapak Ibu yang sudah menikah gitu, pernah kepikir hidup pasangan kita itu ini? Enggak, bukan. Saya menikah dengan Bu Rita. Dari kecil saya enggak kenal kok. Saya enggak kenal. Sampai saya sekolah enggak kenal. Sampai saya di perguruan tinggi enggak kenal sama Bu Rita kok. Saya bekerja enggak kenal. Sampai pindah kerja berapa kali baru ketemu Bu Rita. Nah, kita sadar bukan? Misteri kehidupan itu terus berjalan dalam setiap kita. Kita enggak pernah berjumpa dengan orang-orang yang siapa kita temui. Termasuk ketika saya berjumpa dengan Bu Rita pun misteri. Tapi Tuhan menyediakan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Baik masa depan, baik orang-orang yang kita jumpai, semuanya misteri. Tetapi buat Tuhan, bukan misteri. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan memegang kendali atas siapa yang akan kita jumpai, atas apa yang akan kita jalani ke depan. Buat kita misteri.
Tapi buat Tuhan bukan misteri. Kalau buat Tuhan misteri, kacau kita. Kok bagi Tuhan misteri? Dia kan Tuhan kita. Kalau buat Tuhan misteri, kita akan lebih susah. Dan inilah berita baik untuk kita. Buat kita boleh misteri, tapi buat Tuhan bukan misteri. Tuhan akan memakai apa yang terjadi dalam diri kita. Tuhan akan membawa orang-orang dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita aman di tangan Tuhan. Sebab tidak ada misteri bagi Tuhan. Perhatikan, kita aman di tangan Tuhan. Sebab tidak ada misteri bagi Tuhan. Jalani kehidupan. Jangan takut dengan misteri. Jalani kehidupan dan pasti dalam pikiran kita pastikan bagi Tuhan tidak misteri. Dan kita aman bersama dan di dalam Tuhan. Inilah pelajaran penting bagi setiap kita. Kalau kita renungkan, Paulus kan sepertinya bahasa Jawanya mencok-mencok ke sana kemari, nggak punya perencanaan. Kira-kira seperti itu ya. Dari Tesalonika ke Berea, ke Athena, kemudian ke Korintus. Apa dia punya rencana perjalanan seperti itu? Sepertinya terkesan seperti itu. Jadi apa yang bisa kita pelajari sekali lagi? Tuhan punya rencana perjalanan bagi kita. Tuhan punya rencana perjalanan. Dan yang terjadi adalah rencana Tuhan. Bukan rencana Paulus. Bahwa Paulus mengalihkan diri dari Tesalonika harus dilarikan karena dikejar orang banyak. Semua juga ada dalam rencana Tuhan. Dan inilah kalau kita sudah ada dalam rencana Tuhan, hidup kita itu aman. Hidup kita itu tenang. Mengalami segala sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita sadar, kita mengerti, kita ada dalam rencana perjalanan Tuhan dan Tuhan yang punya rencana perjalanan kita. Hanya semakin kita bersandar pada Tuhan. Saya tahu Tuhan, kalau saya boleh mengalami hal yang pahit, semua dalam rencana Tuhan. Kalau saya harus mengalami hal-hal yang nggak sukar dalam pikiran saya, kenapa saya orang Kristen, saya taat percaya sama Tuhan, tetapi saya mengalami hal demikian. Tapi kita rubah perspektif ini. Kita aman di tangan Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyediakan penyediaan yang baik bagi kita. Mungkin sebentar lagi kita akan mengalami sesuatu yang manis. Tapi percaya Tuhan punya rencana perjalanan adalah meneguhkan langkah kita, menguatkan iman percaya kita. Tuhan yang mengatur rencana perjalanan kita. Di dalam beberapa kesempatan saya berjumpa dengan orang-orang yang memang harus kami layani. Penyakit kanker ini cukup banyak ada di dunia. Termasuk yang kami layani di waktu yang lampau. Hal-hal yang sangat sedih adalah ketika harus tes kanker meskipun sudah sembuh. Kemudian ada waktu berkala untuk cek lagi kanker. Ternyata enggak mudah. Ketika datang waktunya sekitar 6 bulan, cek terakhir harus cek lagi. Ada hati yang selalu bergetar dan selalu minta, Tuhan, tolong hasilnya baik ya Tuhan, normal bukan? Tapi selalu bergetar. Artinya apa? Kita nggak ngerti bukan ke depan. Tetapi Tuhan mengerti. Kalau hasilnya bagus, puji Tuhan. Nah kalau kena kanker lagi bagaimana? Nah sekarang kita punya perspektif baru. Tuhan punya rencana perjalanan. Meskipun deg-degan terus, tiap kali kontrol. Tetapi Tuhan selalu memberikan penyediaan yang terindah terbaik bagi setiap kita. Tuhan bukan saja megang kendali hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang buruk. Perhatikan ya. Seringkali kita berpikir Tuhan yang mengendalikan yang baik. Dan yang buruk dikendalikan oleh iblis. Tidak. Tuhan mengendalikan hal yang baik sekaligus hal yang buruk. Semuanya dalam kekuasaan Tuhan. Kita bisa lihat contoh Ayub.
dia mengalami hal yang buruk, apakah dia tidak ada di dalam naungan Tuhan, pengetahuan Tuhan? Tuhan mengerti. Tuhan tahu sampai di mana iblis boleh mencobai dia. Tetapi Tuhan mengerti. Dalam hal yang buruk sekalipun, kita tetap ada di dalam kendali Tuhan. Nah, rasa aman inilah yang membuat kita bisa berjalan dan melangkah baik di dalam hidup kita. Kita harus membawa hidup kita dan menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah sesungguhnya tempat paling nyaman dan aman di dalam hidup kita. Bisa saja kita tidak mengerti orang-orang yang kita jumpai. Bisa saja kita tidak mengerti masa depan kita. Tapi serahkan semua pada Tuhan. Karena Tuhan punya rencana perjalanan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh belajar dari perjalanan Paulus. Orang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia boleh mengalami kesulitan. Dia mengalami sukacita. Tapi sekarang kami mengerti ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan mengatur masa depan dan perjalanan Rasul Paulus. Bukan hanya perjalanan saja. Tapi juga orang-orang yang dijumpai oleh Rasul Paulus. Tuhan punya rencana perjalanan bagi Rasul Paulus. Biarkan kami menyadari ya Tuhan. Hidup kami adalah hidup tentang Tuhan. Di mana di dalam setiap kesempatan, setiap waktu, Tuhanlah yang harus dimuliakan. Di dalam keadaan kami yang baik ataupun buruk, Tuhan punya rencana indah bagi setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan, terus menatap Tuhan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana perjalanan yang baik dan indah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing ataupun di gereja. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, bagi Bapak Ibu yang rotinya ada tulisannya, silakan dilihat, dibaca. Inilah firman yang bukan kebetulan bagi setiap kita. Tuhan ingin berbicara melalui firman-Nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang di rumah, tetap saja dalam posisi duduk. Tetapi saya mengajak bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, mari kita berdiri. Ya, kita sama-sama baik yang di rumah maupun di gereja, kita angkat roti di tangan kita. Inilah firman Tuhan bagi setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, pada waktu yang diserahkan, ia mengambil roti. Kemudian ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan itulah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dan mengingat akan kasih Tuhan melalui darahnya yang dicurahkan bagi setiap kita untuk menebus dosa kita. Mari kita minum. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu luar biasa dan baik bagi setiap kami. Engkau datang ke dunia, bukan kebetulan. Tapi karena Engkau memang merancangnya untuk datang ke dunia. Di waktu yang tepat menurut Engkau. Engkau Tuhan yang mulia, yang bertata di surga, mau datang ke dunia. Bukan saja untuk menunjukkan Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Engkau mampu datang dengan cara yang ajaib. Tapi keajaiban Tuhan adalah ketika Tuhan mengasihi kami. Engkau merelakan dirimu mati di kayu salib untuk menebus kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini. Ya setiap kali kami mengingat perjamuan kudus, kami mengingat kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang melebihi kasih yang kami pikirkan. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang melampaui akal pikiran kami. Bagaimana Tuhan mau mati bagi kami manusia berdosa. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Jika dalam perjalanan kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kami bisa saja kami melenceng daripada Engkau. Bisa saja kami jauh daripada Tuhan. Tapi melalui perjamuan kudus ini, ingatkan kami ya Tuhan, dan terus ingatkan kami. Agar kami melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Melakukan kewajiban kami sebagai orang yang sudah tertebus bagi Tuhan. Ialah kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Tuhan yang punya rencana perjalanan bagi setiap kami. Mungkin pagi hari ini kami bisa saja tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi yang kami yakini, ke depan pun, sampai Engkau memanggil kami, Tuhan punya rencana perjalanan yang hebat atas setiap kami. Punya rencana perjalanan yang indah bagi setiap kami. Karena darah Tuhan, tubuh Tuhan, sudah tercabik dan tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di gereja. Liturgus akan melanjutkan ibadah kita. Terima kasih kepada pendeta DSS yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan memujikan Selamat di Tangan Yesus.
di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang rasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar merenggang. Iya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Yang di rumah tetap saja ya. Oke. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, malah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Silakan mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati. Amin.
Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, senang kita sudah memulai persiapan untuk ibadah hibrid nanti ya. Nanti kalau ada masukan-masukan silahkan sampaikan pada majelis dan kita akan memperbaikinya untuk minggu depan. Semoga kita bisa lebih baik minggu depan dan minggu yang ketiga yang kita rencanakan ibadah sudah untuk jemaat semua gitu ya. Kita syukuri untuk waktu ini. Tapi saya nggak bisa menyapa nih salam-salam yang nggak kelihatan. Mungkin kalau nanti di media bisa memunculkan. Dari Bapak Ibu semua yang ada di sini juga bisa lihat kamera, lihat sana silo gitu ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih para pelayan, terima kasih tim media, dan terima kasih itu semua. Tuhan berkati.